Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran di SD. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama yaitu Eko Lawianta Pelawi dengan NIM 2003719 dan yang kedua yaitu Siti Ruqayah Fitria dengan NIM 2003737. Baik, mari langsung saja pada pematerian. Materi pertama yaitu popularitas sistem operasi yang digunakan. Tren sistem operasi yang digunakan oleh pengguna di dunia berdasarkan tabel Popularity of Different Operating System di seluruh dunia. Posisi pertama ditempati oleh Android dengan persentase sebanyak 40,06%. Posisi kedua ditempati oleh Windows dengan persentase 36,74%. Yang ketiga ditempati oleh iOS dengan persentase 12,59%. Dan yang keempat ditempati oleh OS X dengan persentase 5,88%. Selanjutnya yaitu Linux dengan persentase 0,77% dan Unknown dengan persentase 2,66%. Materi selanjutnya yaitu popularitas search engine bagi pengguna. Berdasarkan popularity of different search engine di seluruh dunia, Google menempati urutan pertama dengan persentase 90,61%. Posisi kedua yaitu Bing dengan persentase 3,24%. Posisi ketiga yaitu Yahoo dengan persentase 2,09%. Posisi keempat ditempati oleh Baidu dengan persentase 2,04%. Posisi kelima yaitu Yandex dengan persentase 0,68%. Dan yang terakhir DuckDuckGo dengan persentase 0,28%. Dengan 90,61%, pengguna memilih Google sebagai pilihan mesin pencari mereka. Tidak mengherankan, ungkapan di Google saja menjadi sangat terkenal. Materi selanjutnya ada popularitas media sosial di dunia. Berdasarkan popularity of different social media platforms di seluruh dunia, Facebook menempati urutan pertama dengan persentase 65,75%. Posisi kedua yaitu Twitter dengan persentase 6,81%. Posisi ketiga yaitu Pinterest dengan persentase 15,06%. Yang keempat yaitu YouTube dengan persentase 7,90%. Yang kelima yaitu Instagram dengan persentase 1,64%. Dan yang terakhir yaitu Tumblr dengan persentase 0,93%. Dengan adanya persentase tersebut, Facebook masih merupakan platform media sosial paling populer dari seluruh yang ada. Sedangkan berdasarkan popularity of different messenger apps, Facebook dan WhatsApp merupakan aplikasi perpesanan yang paling umum digunakan. Materi selanjutnya yaitu tren dalam penggunaan perangkat. Berdasarkan web traffic by device di seluruh dunia, mobile phones menempati urutan pertama dengan persentase 52%. Pada urutan kedua yaitu laptop dengan persentase 43%. Yang ketiga yaitu tablet dengan persentase 4%. Dan other device dengan persentase 0,14%. Dengan adanya persentase tersebut, 52% penjelajahan web berlangsung pada ponsel. Dan berdasarkan average use of different device throughout the day, perangkat desktop digunakan lebih sering selama siang hari antara pukul 10 pagi dan pukul 5 sore. Materi selanjutnya yaitu tren dalam berita digital. Berdasarkan online news consumption US, Watch berada pada peringkat 12%, Read berada pada peringkat 59%, dan Listen berada pada peringkat 14%. Dengan adanya persentase tersebut, maka 59% orang masih lebih suka membaca berita secara online daripada mendengarkan atau menontonnya.
Dan pada cara dalam mencari berita, ditinjau dari like dan komen. Berdasarkan engagement with news on social media US, 19% post their own photo, video of news event, 60% klik link to news stories, 58% like news stories, 49% share or repost news stories, 37% comment on news stories, 36% post link to news stories, and 31% discuss issue from the news. Apakah data di atas dapat digeneralisasikan untuk masyarakat Indonesia? Hingga Januari 2021, Indonesia memiliki pengguna internet sebanyak 202,6 juta jiwa. Mengutip dari data Reportal Senin 15 Februari 2021, jumlah tersebut meningkat sebanyak 27 juta atau 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penetrasi internet mencapai 73,7% hingga Januari lalu. Materi selanjutnya yaitu media sosial paling populer di Indonesia tahun 2020 hingga 2021. YouTube tetap menjadi media paling populer di Indonesia tahun lalu. Menurut sebuah laporan berjudul Digital 2021, hampir 94% penduduk berusia antara 16 tahun sampai dengan 64 tahun mengaku menggunakan layanan video tersebut dalam sebulan terakhir saat dilansir oleh GWI pada triwulan 3 2020. Instagram naik pesat ke peringkat ketiga melampaui Facebook. Layanan video instan TikTok dan pesan instan Telegram naik paling pesat tahun lalu. Namun media sosial dari Tiongkok seperti WeChat turun popularitasnya. Lalu selanjutnya yaitu hasil survei penggunaan media sosial oleh individu. Pada tahun 2017, sebesar 92,82% pengguna media sosial dan sebesar 7,18% bukan pengguna media sosial berdasarkan hasil dari kurang lebih dari penduduk 3.934. Lalu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebesar 92,7% dan perempuan sebesar 93,68%. Lalu berdasarkan pengeluaran, seluruh responden yang memiliki jumlah pengeluaran lebih dari 10 juta adalah pengguna media sosial sebesar 100%. Lalu berdasarkan pendidikan, diploma atau S1 memiliki persenan yang sangat tinggi yaitu 97,55%. Lalu selanjutnya berdasarkan rentang usia dan jenis media sosial yang digunakan. Berdasarkan rentang usia 20-29 tahun atau generasi milenial menjadi pengguna media sosial terbanyak. Berdasarkan wilayah, dari pedesaan sebesar 90,18% dan dari perkotaan sebesar 94,12%. Pelajar dan mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersosial media sekitar 5-10 jam per harinya. Apa media sosial yang cocok untuk pembelajaran di SD? Tentunya banyak sekali media sosial dan messenger platform yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dengan teknologi, internet, dan perangkat pintar, kegiatan belajar mengajar kini dapat dilakukan pula di rumah. Aplikasi yang menunjang untuk melakukan pembelajaran jarak jauh diantaranya yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, Google Form, dan Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Penggunaan platform pendidikan berbasis media sosial diantaranya yaitu Edmodo dan Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran daring berbasis web yang dibuat untuk memudahkan kegiatan pembelajaran antar pengajar dengan peserta didik tanpa harus bertatap muka secara langsung.
Google Classroom merupakan layanan dari Google for Education untuk membantu aktivitas komunikasi antara pengajar dengan peserta didik dalam pembelajaran. Google Classroom memungkinkan untuk guru melihat perkembangan peserta didik, siapa saja yang sudah dan belum menyelesaikan tugas, serta dapat langsung memberikan nilai dan masukan secara real time. Peserta didik juga dapat dengan mudah mengakses dan menerima materi serta mengumpulkan tugas langsung melalui Google Classroom. Dan platform selanjutnya yaitu Edmodo, layanan berbasis pendidikan yang diluncurkan oleh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini dapat digunakan oleh guru untuk berbagi konten materi, mendistribusikan kuis, membagikan tugas, serta mengelola komunikasi antara pengajar, siswa, hingga menyampaikan laporan langsung kepada orang tua siswa. Edmodo menjadi salah satu aplikasi pembelajaran yang cukup diminati di dunia karena penggunaannya yang mudah dan didukung oleh fitur solutif yang ditawarkan terhadap perkembangan teknologi khususnya di dunia pendidikan.